benteng perlindunganku. Yes. Yang perkasa, siapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Yes. Engkau yang termulia di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa nama. Yes, kau termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara percaya pagi ini ada kuasa dalam nama Yesus? Ada mujizat, kesembuhan, kelepasan, berkat-berkat ilahi. Haleluya. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Haleluya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ku tahu termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Sekali dikatakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. We praise you, we love you God. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Diaralah namo Yase. We worship you, we love you Jesus. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Inilah hidup kami bawa hidup kami kepadamu. Teruskan kami, layakkan kami Tuhan menjadi kirbat anggur yang baru, siap diisi oleh anggur yang baru. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan.
seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, we worship You, Jesus. Kuduskan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, Yesus. Bentuklah, yes God, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku, Tuhan, hati-Mu kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, amin Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sekali katakan, ubah hatiku Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Ini doa kami Tuhan. Emas yang murni, hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, we worship You. Dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
menjadi dupa yang harum bagimu. We love you Jesus. Oh, we love you. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami declare Tuhan, di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita yang baru di tempat ini. Dalam nama Yesus. We love you, we love you, we love you Jesus. Jesus. Thank you God. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. You are everything in our life. Jesus. Mari bersama kita declare lagu ini saudara. Haleluya.
Yes God, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Pulihkan hidupku. Pulihkan oleh darah Yesus. Haleluya. Oleh darah Yesus. Amin. Buat darahmu Tuhan. Jesus. Oleh darah Yesus. Sembuhkan sakitku. Amin. Sembuhkan sakit. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Yes God. Oleh darah Yesus. Ku menang. Oh, terima kasih kemenangan darimu Tuhan. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus. Ku bebas. Dan hidup. Katakan oleh darah Yesus. Sembah dia lebih lagi. Darah Yesus. Ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Amin. Oleh darah Yesus. Ku bebas. Dan hidupku menang. Haleluya. We love you God. We love you Jesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, biar lagu ini menjadi perenungan dari kita. Darah Yesus yang mahal tebus dosa kita semua. Renungkan coba sebentar. Darah Yesus yang mahal menebus dosa kita. Tadinya kita binasa. Tadinya kita ini hamba dosa. Tadinya kita ini seorang budak. Tapi Yesus tebus kita. Ucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau ambil kami dari tempat yang gelap. Kau angkat kami menjadi anak. Anak kesayangan bahkan Tuhan. Kepunyaanmu, imamat yang rajani. Kami kau pilih, kami kau tetapkan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Hidup kami ini hidup bukan sembarangan. Hidup yang dimenangkan oleh Tuhan dan punya rencana yang indah. Punya tujuan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Kadang kita tuh cari alasan mau terima kasih apa ya sama Tuhan. Just as simple as this. Terima kasih. Disembuhkan terima kasih. Diberkati terima kasih. Tapi jangan lupa yang satu itu. Diselamatkan terima kasih. Pada saat saya mau menyiapkan hari ini. Tuhan cuma kasih saya satu kata. Faithful, setia. Kalau kita mikirin kata faithful, setia ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang loyal. Loyal berarti itu sepanjang masa kita tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan orang yang sudah nebus dosa kita. Tidak pernah meninggalkan orang yang sudah mengangkat kita dari budak menjadi anak. Bahkan menjadikan kita berharga di matanya. Biji matanya. So pagi hari ini saat kita membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan buah sulung, dan persembahan lainnya. Untuk training center juga.
Ingat-ingat, firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10 itu juga bukan seasonal. Bukan saatlah kalau kita lagi gak enak atau lagi enak. Either way, semuanya mau season enak gak enak, bawa tetap persembahan persepuluhan. Saya diingatkan di dalam cerita di firman Tuhan di 2 Tawari 15-20, ntar kalian baca sendiri. Mungkin kalian mikir, masa sih kalau lagi gak enak juga bisa gak setia sama Tuhan? Oh bisa, baca ceritanya. Ada 2 raja yang tadinya takut akan Tuhan, Raja Asa dan Raja Yehosafat. Tapi saat Tuhan sudah memberkati dengan kenyamanan, ketentraman, kesuksesan, bahkan menjadi terkenal. Satu titik poin tertentu, mereka tidak melakukan lagi firman Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, firman-Mu juga di dalam Amsal 30 bilang ya Tuhan. Ayat 7-8 kurang lebih bilangnya begini. Kalau aku diberkati sama kekayaan, jangan sampai aku menyangkal Engkau. Kalau aku diberkati dengan kemiskinan, jangan sampai aku mencuri dan menyemarkan nama-Mu ya Bapa. Kasih kami hati setia ya Tuhan sepanjang hidup kami. Setia untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Setia membawa persembahan-persembahan. Persembahan persepuluhan. Setia saat Engkau bicara sama kami Tuhan. Apa yang harus kami berikan di dalam kehidupan kami untuk Engkau. Kami say yes Lord. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara-saudari membeli di kotak persembahan. Juga bisa memberikan lewat online, teks, cek maupun seal. Shalom semua sukacita. Kayaknya banyak bangku kosong di depan. Bisa maju sih. Hari ini ada 3 orang baru di tempat ini. Tapi sebelum kita menyambut sama-sama saudara-saudari kita yang baru datang pertama kali di tempat ini. Saya mau menyambut kita semua di tempat ini yang juga mengikuti kebaktian online atas nama Senior Pastor Paul dan Pastor Joyce. Di sini juga ada Pastor Dion dan Michelle, juga Pastor John Hadi. Menyambut saudara-saudari semua yang datang ke tempat ini. Dan ada 3 orang yang baru di tempat ini. Ada yang namanya Santi, Lina, dan Steve. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami semua. Bila mana saudara-saudari belum memiliki gereja lokal, saya mengundang untuk saudara-saudari bisa menjadikan gereja City Blessing ini menjadi gereja lokal saudara. Amin. Semua ready untuk dengar firman Tuhan? Sebelum itu kita saksikan pengumuman di layar. Thank you, Tuhan memberkati. Hello City Blessing family in Southern California. Sunny California is back and we are glad you are with us this morning. Now my name is Garrett. Since the beginning, I'm honored to be bringing you today's Sunday announcement. Now First Church, I want to highlight a monumental event we had yesterday for the very first time and for our first full day women conference called Daughters. Now back-to-back sessions, fellowship, equipping, and overall experiencing God together with the leading of pastors and leaders of in-house women of City Blessing. Now it's awesome to see every generation of women going after God's heart and knowing who they are in Christ. What a day. Now we want to rejoice as a church for this God-appointed time. Church, look forward to more events like this coming up in the near future. And next here at City Blessing, we believe we are called to pray. Not just for our loved ones, not for our schools, our workplace, but beyond that, let's come together as God's people to intercede. Mark your calendar for Friday, September 15th from 8 p.m. to 11 p.m. here at our Walnut campus for prayer night. Now following that week, we will do a 6-day prayer and fasting from Monday, September 18th to Saturday, September 23rd. Now more information is to come, but let's come with the heart of prayer.
Lastly, I'm excited to hand over the announcement to Rich Wisely as he has some updates about our building project. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your project supervisor here with your weekly update. Well, this week, not a whole lot went on because we've been in recovery mode from Hurricane Hilary. Now, while at your house you might not have had as much rain and things probably fared pretty well for everyone in the area, here at City Blessing Church, I want to thank the volunteers that came out last Saturday and covered this whole hillside with plastic and put flood protection down along our construction fence, because had you not done that and had you not been praying, all of this dirt would have been down at the bottom of that hill. Now, I know that may seem like an extreme thing to say, but our geologists came out. We have a geologist for this particular project, and he's been familiar with this exact plot of property for over 20 years. This man knows where every rock is buried under this soil, and he told me first thing Tuesday morning that we were really, really lucky, because as he said, we have a continuous clay grade bedrock that runs from the top of that hill all the way through this site to the bottom. Well, what does that mean? Well, what it means to you and me is that, see how these terraces look around the campus and it looks like those are hard cut into the hillside? They're actually not. There is, just below the surface of this dirt, a hard layer, and all this dirt just kind of loosely sits on top. Had there been houses built here 30 years ago as was intended, they would have been built on piers to keep them from winding up in Amar Road. We didn't know any of this last week as that hurricane made its way up the Baja Peninsula and threatened Southern California. But thanks to Pastor Him and a number of volunteers, our prayer force, and the Lord Almighty, this soil stayed where it was supposed to stay this past week. Folks, over the next few weeks, we're going to be doing our hard grading and cutting, which means that the lot that I'm standing on is going to be probably 25 feet lower in about 2 weeks. We're going to take all the dirt from this side of the lot, we're going to stack it up over there, and we're going to build a whole new mountainside as we compact dirt in place to make way for the new building. Then we're going to take all the dirt from there and we're going to put it right back over here. That whole process will take about a month with our friends from Warrior Excavation and MK Construction. They're new to us, so please be praying for them and thanking God for them. But Warrior and MK will be building the retaining walls and working on this pad pretty much exclusively for about the next 30 days. While that's all going on, I want to remind you to please stay on that side of the street, away from the construction fencing, keep the little ones away from the gates, and please, please, please keep praying. I had a vision this week of Nehemiah. And there's a passage there that describes the people as they're rebuilding the walls. In one hand they have trowels and the other one they have swords. And as I listened to the geologists tell me about what could have happened here, it occurred to me that here at City Blessing Church, this isn't the story of Nehemiah. It's an entirely different story. We've got trowels, but the Lord revealed to me that He's the one that's carrying the sword, protecting this site every day. And that's only because of His love for you and me and our prayers. Praise the Lord. Thank you everyone for your patience during this exciting times. Let's keep an eye out for our children or your friends as they walk to and from the parking lot. Stay safe and let's get our hearts ready for the Word of God this morning. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Wow, Tuhan itu baik, amin. Siapa yang mau membuka hati, menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan? Bulan ini kita berkata tentang topik kita adalah new wineskin. Kita setelah banyak ngomong tentang anggur yang baru. Siapa yang mau anggur yang baru, saudara-saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah mencurahkan Tuhan. Biar umat-Mu di tempat ini menerima pewahyuan yang baru. Biar Engkau memberikan mereka kesegaran yang baru. Berikan kami ini hunger, haus dan lapar yang baru Tuhan. Biar saat mana itu datang Tuhan dari langit Tuhan. Biar umat-Mu ini catch di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar adanya increase Tuhan. Aku berdoa pagi ini. Saudaraku, mari kita berdoa saat ini. Anda dan saya semuanya berdoa. Kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa yang baru, mari kita berdoa dalam bahasa yang baru. Kalau Anda belum, berdoa untuk diri Anda sendiri.
Apa yang Anda mau minta daripada Tuhan pagi ini? Tutup mata Anda. Close your eyes. Minta sesuatu yang berarti daripada Tuhan hari ini. Korabasho rabaso kaya ramaso. Oh rabasho rabas. Tadi kita berdoa bernyanyi tentang kesembuhan. Siapa yang saat ini perlu kesembuhan, angkat tanganmu. Oh korabasho rabasa. Biarkan tangan ini terus terangkat. Oh rabasho rabasa. Saudaraku, buka matamu. Kalau ada tetanggamu yang angkat tangan, coba tumpangkan tangan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan berdoa untuk kesembuhan. Bukan berdoa untuk kesembuhan, tapi sembuhkan. So saat ini heal the sick. So saat ini Tuhan, kami sepakat dengan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Saat kami tinggikan nama Yesus Tuhan, korabasya mujizat terjadi. Vino berkata, tumpang tangan akan orang sakit sembuh. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami ini Tuhan. Oh rabasoralaba, kami minta Tuhan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, Engkau bekerja saat ini Tuhan sesuai firman-Mu. Oh Lord, we release the healing in the name of Jesus. Kami lepaskan kesembuhan. Kami ikat roh sakit penyakit, kami hardik Engkau keluar dan tidak kembali lagi di dalam nama Yesus. Kesembuhan hadir saat ini untuk setiap anak-anak-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Nanti di akhir kebaktian, kalau Anda sembuh, coba bersaksi kepada beberapa temanmu langsung. Bahwa oh Tuhan sudah sembuhkan saya. Benar-benar beri. Salah satu cara untuk kita itu bergerak. Bertumbuh di dalam karunia Tuhan adalah dengan appreciate apa yang Tuhan kerjakan. Anda pasti di-increase. Amen. Amen. So siapa yang kemarin datang, ada conference luar biasa sekali kemarin. Siapa yang datang di tempat ini? Oh ada, masih belum banyak tapi siapa? Oke, yang datang. Anda diberkati sekali apa tidak? Wah, puji Tuhan. Ayo tepuk tangan buat apa yang, tentunya kebanyakan organizer dari English Service kecuali Dewi yang tadi bawa announcement. Luar biasa sekali saudara-saudara, saya menyaksikan ini adalah suatu cikal bakal yang luar biasa. Ini Women Conference pertama kali City Blessing saudara-saudara. Dan itu sold out. Kami mohon maaf kalau ada saudari maksudnya yang mungkin gak sempat karena terlambat registernya, Anda tidak bisa ikut. Itu betul-betul kemarin penuh tempat duduk makanannya dan sebagainya. So next time kalau kita ada lagi, Anda harus cepat-cepat register. Amen. Ya, Anda akan diberkati. Amin. Ya, itu luar biasa sekali. Nanti sebenarnya masih ada hal-hal dari daughters itu yang kaos, tas, segala macam yang masih ada. Nanti mungkin kalau misalnya ready after service, Anda bisa melihatnya. Siapa yang tadi excited mendengar training center? Mungkin nggak banyak yang terlibat itu apa yang terjadi minggu lalu. Minggu lalu hujan, puji Tuhan, rumah Anda, rumah saya nggak kebanjiran kan ya? Karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Tapi itu kalau tidak ada jemaat kita yang membantu menaruh terpal itu saudara-saudara, dikatakan oleh Rich itu karena tanah itu bukan tanah yang padat saudara-saudara. Begitu kena air aja yang mengalir itu tanahnya dia bilang bisa sampai ke Aemar sana. Nah itu kurang tanahnya nanti kita untuk membangun saudara-saudara. Jadi kami mengucap syukur untuk saudara-saudari, mungkin gak banyak tapi ada. Kalau Anda yang melakukan itu minggu-minggu yang lalu, kami mau benar-benar mengucap terima kasih buat bantuan Anda yang luar biasa. Give them a hand. Amin. Ya, tentang training center saya mau mengingatkan saja. Siapa yang tadi kan kita semua excited ya untuk melihat anak-anak sekarang di belakang, di atas. Bagus saudara, tapi sangat terbatas kan. Empet-empetan bahasa Indonesianya saudara-saudara. Kalau mau ngajar susah. Nah itu kita excited, Tuhan sudah berikan kita berkat di mana kita bisa memulai saudara. Nah oleh karenanya itu Oktober 22 kita akan melakukan Commitment Sunday. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya engkau akan diberkati lebih lagi daripada Tuhan?
Amin. So ya, Oktober 22 kita akan ada Commitment Sunday. Kita semua akan ready. Amin. Nah, saya akan langsung saja. Judul khotbah saya pagi ini adalah menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Amin. Siapa yang sudah pernah ke Roma? Mungkin belum terlalu banyak yang sudah pernah ke Roma. Actually saya diajarin sama Pastor Tom bagaimana caranya supaya bisa pergi jalan-jalan gratis, saudara. So ini juga kita pulang pergi gratis. So ini ada di Roma. Ini adalah Vatikan City. Jadi Roma adalah suatu kota di mana di dalamnya ada negara yang paling kecil, Vatikan. Negara yang sebenarnya sangat kaya, saudara-saudara. Ini adalah tempat yang terkenal sekali. Ini ngadep ke sini ya. Sekarang gambar selanjutnya adalah ngadep ke sana. Ada yang tahu ini namanya apa? Ini adalah salah satu gedung bersejarah yang sangat terkenal sekali, saudara-saudara. Ini adalah ini adalah Basilika Saint Peter, Santo Petrus, Basilika Santo Petrus. Kalau saya lihat di Wikipedia, saya bacakan ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian adalah sebuah gereja yang dibangun dengan gaya Renaissance yang terletak di kota Vatikan di dalam kota Roma, Italia. Awalnya Basilika ini direncanakan oleh Paus Nikolas kelima dan kemudian Paus Julius kedua untuk menggantikan Basilika Santo Petrus yang sudah tua. Santo Petrus Basilika yang awalnya itu dibangun pada abad ke-4, saudara-saudara. Tahun 400-an, saudara, itu dibangunnya. Jadi udah tua sekali, ini penggantinya akhirnya ini selesai di tahun 1600-an. So ini udah sangat modern, saudara. Dan ini kebanyakan orang ngelihatnya yang ini kubahnya ini ya, Basilika Santo Petrus. Kadang-kadang Paus bisa dada-dada dari sini, saudara. Benar itu. Nah, sekarang siapa yang saudara-saudara yang pernah dikasih kesempatan Tuhan untuk jalan-jalan ke Eropa? Angkat tangan. Anda kalau ke Eropa lihat apa? Kebanyakan. Iya betul, historical building adalah gereja-gereja antik biasanya, saudara. Tapi gereja-gereja antik itu, apakah gereja? Tadi dibilang definisinya adalah Basilika Santo Petrus adalah sebuah gereja. Nah ini Pastor Tom sebenarnya dan kita di Kersel sudah banyak ngomong seperti ini. Apakah Basilika Santo Petrus itu adalah gereja? Itu adalah gedung, saudara. Gereja itu apa? Kita. Umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di mana kita beribadah dan kita punya panggilan yang khusus untuk dunia ini. Itu adalah gereja, saudara. Nah, jadi saat orang-orang percayanya itu sudah tidak berkumpul di gedung gereja di Eropa, akhirnya jadi apa? Jadi museum, saudara-saudara. Lihat ya, kalau kontennya wadah, kita ada wadah dan ada konten, isinya. Kalau wadah itu nggak ada isinya, akhirnya gunanya tidak ada, saudara-saudara. Saat gereja, gedung gereja itu tidak ada orang percaya yang berkumpul di situ, itu jadi museum. Gimana kalau orang percaya yang seharusnya ada konten Tuhan di dalamnya, tidak ada konten lagi? Anda menjadi orang agamawi tanpa ada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Hanya karena Anda bergereja di City Blessing belum tentu. Kita berdoa, kita setiap minggu Kersel juga, gereja juga apa? Supaya Anda benar-benar mengasihi Tuhan. Karena apa? Jadi member City Blessing saja tidak menjamin identitas kerajaan ilahi, amin? Iya, tapi ya kita mengajarkan saudara, kita mengundang saudara. Untuk Anda itu betul-betul punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, amin? Nah jadi amin. So kita ngomong tentang wineskin. Wadah menentukan apa yang kita bisa taruh di dalamnya. Siapa yang di sini tahu itu apa? Kantong pisang goreng atau apa? Biasanya dari kertas ya. Di Indonesia dari koran dan sebagainya bisa nempel itu, bisa makan tinta kita sebenarnya. Nah, wadah itu menentukan apa yang bisa ditaruh di dalamnya. Kalau kertas itu Anda lihat kosong, Anda udah tahu ini bisa diisi apa. Nggak mungkin kan kertas Anda isi air. Kenapa? Karena wadah menentukan apa yang Anda bisa taruh di dalamnya. Nah,
Kita beberapa minggu ini sudah ngomong tentang anggur yang baru. Dikatakan bahwa kalau kita itu mau menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan, kita harus mau diperbaharui. Amin. Siapa yang di sini sadar bahwa Anda kalau melihat orang gitu ya, kita bukan compare ya. Oh, saya kok nggak bisa mengalami seperti itu ya. You know, atau kok saya nggak mendapat jawaban doa, atau kok saya nggak mendengar Tuhan seperti itu. Ada Anda di tempat ini. I think semua kita masih on the way ya. Nah, kalau Anda mau mengalami, kuncinya lebih lagi adalah apa? Termasuk saya, by the way. Bukan cuma Anda doang, ini termasuk saya. Kalau saya mau mengalami something yang saya belum alami, mungkin saya harus diperbaharui lebih lagi. Mungkin ada sesuatu yang menghambat Anda. Kalau kita kantong plastik itu, kertas itu, Anda nggak bisa menerima hal liquid. Nggak bisa menerima cairan. Karena apa? Bocor, saudara-saudara. Nah, jadi ayatnya sudah dikatakan beberapa kali dari Lukas pasal yang kelima. Langsung kita baca. Saya akan bacakan buat Anda. Orang-orang berkata kepada Yesus, pengikut Yohanes dan pengikut orang Farisi sering berpuasa dan berdoa. Tetapi pengikut-pengikutmu makan dan minum. Yesus menjawab, apakah kalian dapat menyuruh tamu-tamu berpuasa di pesta kawin selama pengantin laki-laki masih bersama-sama dengan mereka? Tentu tidak, tetapi akan tiba saatnya pengantin laki-laki ini diambil dari mereka. Pada waktu itu mereka akan berpuasa. Nah, ini ayat yang kita, kalau nggak salah, udah diulang beberapa kali ya di tempat ini. Lalu Yesus menceritakan mereka perumpamaan ini. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur ke dalam kantong kulit yang tua. Karena anggur baru itu akan menyebabkan kantong itu pecah, maka anggurnya terbuang dan kantongnya rusak. Anggur yang baru harus dituang ke dalam kantong yang baru juga. Begitu juga tidak ada orang yang mau minum anggur baru setelah apa? Setelah mereka minum anggur tua, karena anggur tua itu lebih enak katanya. Nah, saudaraku, di dalam firman ini dikatakan wineskin ini kan wadah, ya. Tidak ada orang yang menaruh anggur baru di dalam kantong yang lama. Kalau manusia aja tidak mau melakukan itu, apalagi Tuhan yang lebih bijaksana, saudara-saudara. Jadi kalau kita nggak siap, Tuhan tidak bisa rilis kepada kehidupan Anda. Atau sebenarnya konteks yang lebih benar adalah Tuhan sudah rilis, kita tidak bisa menerima karena kita belum mau diubahkan, saudara-saudara. Nah, wineskin ini, kantong kulit, kantong anggur ini representasi setiap kita. Orang-orang jemaat Tuhan ini. Merepresentasikan sikap hati kita. Tapi juga adalah pola berpikir. Dan juga tradisi, saudara-saudara. Anda tahu nggak konteks tadi yang kita baca ini tentang anggur baru, anggur lama. Sebenarnya Yesus tuh ngomong tentang apa sih konteksnya? Dia menjawab apa? Tadi kan kita sudah baca. Anda tahu? Ini sebenarnya apa? Ngomongin tentang apa? Sebenarnya ngomongin soal hal yang cukup berbeda sekali. Ini tentang puasa, saudara-saudara. Konteksnya adalah tadi kan udah dibaca ya sini ya. Kenapa nggak puasa? Kenapa orang yang lain puasa kok kamu makan minum murid-murid kamu? Jadi konteks jawaban ini adalah tentang berpuasa, saudara-saudara. Jadi Farisi pada zaman Yesus itu berpuasa bisa 2 kali seminggu, saudara-saudara. 2 kali seminggu karena apa? Tradisi. Karena di Alkitab menurut hukum Musa hanya diminta puasa berapa kali setahun? Berapa kali sebulan? Anda tahu? Cuma 1 kali yang ditulis. 1 kali setahun, saudara-saudara. Tapi kenapa bisa jadi dari 1 kali setahun? Jadi 12 kali setahun, jadi 48 kali setahun, jadi 2 kali seminggu, saudara-saudara. Ditambahin sendiri, saudara. Nah, akhirnya mereka jadi punya apa? Tradisi. Jadi akhirnya mereka padahal nggak ada di Taurat itu nggak ada. Jadi mereka bilang, loh kok kamu nggak puasa? Kita puasa 2 kali loh. Kita sebagai orang yang ikut Tuhan harus kalau saleh itu begini. Ngerti ya? Nah jadi kayak begitu.
tentang puasa. Nah, puasa itu pertanyaannya baik apa enggak? Jawabannya tergantung, saudara-saudara. Karena apa? Karena salah satu contohnya adalah 1 Raja-Raja 21. Ada yang tahu ceritanya? Ini setelah Elia menyembelih nabi-nabi palsu, terus kan ada raja yang jahat ya. Ahab yang lebih jahat adalah istrinya, Isabel. Nah ini jadi ceritanya si Ahab ini palace-nya, istananya itu deket. Dia ngelihat itu deket istana itu ada kebun anggur punya orang. Namanya si Nabot. Si Nabot itu dibilang si raja datang, Nabot juallah tanahmu ini karena saya mau nanam sayuran. Si Nabot bilang nggak bisa, ini warisan nenek moyang saya, God forbid. Saya tidak akan menjualnya karena ini warisan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia sedih si rajanya. Rajanya sedih, dia nggak mau makan. Lalu istrinya bilang, kenapa kamu kayak begini? Ya karena itu dia nggak mau jual. Lalu istrinya bikin ini saudara. Lalu Isabel menulis surat atas nama Ahab dan membubuhi segel raja pada surat itu. Surat itu dikirimnya kepada pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat di Israel. Inilah isi surat itu. Umumkanlah supaya rakyat dan suruhlah mereka berkumpul di dalam pertemuan itu. Berikanlah kepada Nabot tempat duduk yang terhormat. Lalu suruhlah 2 orang untuk bersaksi palsu supaya dia mati. Lalu dia dibunuh saudara. Dia dirajam karena saksi palsu. Akhirnya tanah itu diambil sama raja. Saudara, puasa itu bagus apa enggak itu tergantung. Tergantung kenapa Anda puasa. Kalau kita berpuasa, coba tanya, kenapa berpuasa? Orang ini ya saudara, itu orang-orang Farisi ini puasa kira-kira repot gak sih saudara? Enak apa enggak puasa? Gak enak. Puasa sebenarnya buat siapa? Ya kan ceritanya kita melakukan puasa buat Tuhan ya. Nah ini Yesus Tuhan made flesh menjadi daging. Dia ketemu orang yang puasa, dia gak bilang begini loh. Kan wah saya udah lihat puasa kamu ini sudah bertahun-tahun kamu setia. Terima kasih kamu itu setia. Luar biasa, lanjutkan terus misalnya. Enggak, Yesus bilang malah ditegur Yesusnya. Lu kenapa gak puasa? Yesus dan murid mungkin juga mereka negur Yesus bilang muridnya gak puasa. Karena apa? Mereka juga gak lihat Yesus puasa saudara-saudara. So puasa itu tergantung. Bagaimana kalau berdoa? Puasa, berdoa, memberi. Ini orang-orang ini gak connect dengan ibadahnya saudara. Karena apa? Mereka melakukan itu supaya orang bisa lihat mereka itu keren. Mereka itu bagus. Mereka itu hebat. Jadi makanya Yesus gak pernah begitu. Sedangkan ada seorang namanya Cornelius. Cornelius, orang bukan orang Israel. Dia bersedekah, berdoa, malaikat bilang apa? Amal ibadahmu seperti itu ya kurang lebih sudah menjadi monumen di surga. Wow, ini bukan orang Israel, bukan kayak orang Farisi saudara-saudara. Tuhan melihat, tapi yang ini Tuhan ketemu. Tuhan Yesus gak impress saudara-saudara. Jadi kalau kita ngomong tentang anggur baru untuk masuk ke wadah yang baru, saya mau kasih ilustrasi demikian. Saya lihat gambar rumah ini. Ada ceritanya begini. Di daerah sini karena rumah mahal saudara-saudara, tapi dia punya rumah cukup tua. Jadi ini diperkirakan agak-agak di pinggir ya, diperkirakan value-nya $350.000 saudara. Karena banyak yang rusak. Oke? Lalu karena kita tahu di daerah sini itu orang itu rata-rata suka menawar. Jadi yang mau menjual rumahnya itu pikir supaya dapat deal yang bagus, dia harus naikin lebih tinggi kan? Tapi dia pikir sekarang kan lagi market lagi bagus, saya 2 kalinya aja. 350.000 dia taruh 700.000. Begitu ditaruh 700.000 saudara-saudara, hari pertama langsung dapat full offer. Nah setelah dapat full offer, wah akhirnya escrow berhasil semuanya.
dia mulai ngerasa nggak enak. Karena apa? Rumahnya cuma 350.000, tapi dia sudah menerima 700.000. Dia pikir nggak enak. Jadinya apa yang dia lakukan? Waduh, saya orang baik. Ini banyak untungnya ini, 350.000 cuannya. Jadi dia pikir, aduh ini jendela ada yang rusak, ada yang ini. Saya ganti jendelanya. Setelah saya ganti jendelanya, pintunya juga kayaknya udah kayak begini. Udahlah ganti pintunya. Setelah ganti pintunya, kok catnya kayak begini ya. Ya udah dicat, di dalamnya di deep clean, saudara-saudara. Akhirnya datanglah waktu di mana dia handover kuncinya. Waktu di handover kuncinya dia bilang, saya sudah untuk kamu karena kamu ini kasih offer yang bagus. Jadi semuanya ini saya udah rapiin, saya ganti pintu. Yang punyanya yang baru itu bilang gini, really? Harusnya jangan, karena sayang sekali kamu melakukan itu. Kenapa? Iya saudara, karena apa? Dia bilang saya punya rencana yang lebih bagus. Kamu tuh lotnya ini di daerah yang bagus. Walaupun gak terlalu besar, saya mau bangun seperti ini. Kecil, tapi modern. Ini dalamnya saudara. Nah, ngomongnya apa saudara? Dikatakan di dalam beberapa minggu ini sudah dikatakan Anda tidak bisa menaruh experience yang baru di struktur yang lama, saudara. Coba rumahnya jelek begitu, saudara. Ya saya nggak bilang jelek banget sih, rumah banyak yang rumah tua. Tapi anggaplah rumah yang jelek yang sudah mau rubuh. Anda beli furniture yang harganya $100.000 ditaruh di dalamnya. Itu nggak cocok, saudara-saudara. And then Anda tidak bisa menaruh new experience in the old structure. You cannot get new result with old behavior, pola kelakuan yang lama. Kalau Anda mau mendapatkan hasil yang baru, Anda harus berubah di dalam kelakuan Anda. Tapi sebaliknya betul adalah kita tidak bisa menaruh barang yang lama. Kita seharusnya tidak menaruh barang yang lama di dalam struktur yang baru. Amin. Nah, dikatakan kan di sini ya, Yesus itu tidak mau tambal sulam, saudara-saudara. Makanya waktu mereka bilang, puasa dong orang, murid-muridmu suruh puasa juga seperti kita gitu. Enggak. Yesus bilang enggak, nanti mereka berpuasa kalau aku sudah pergi. Tapi apa? Mereka berpuasanya lain, saudara. Mereka udah bukan berpuasa karena harus. Mereka bukan berpuasa supaya keren. Mereka berpuasa bukan untuk alasan lain. Seringkali kita berdoa hanya bisa meminta. Padahal doa itu lebih luas daripada itu, saudara. Kapan terakhir kali kita berkata, Tuhan kenalah hati aku. Apa yang jahat? Apa yang belum benar Tuhan? Engkau singkapkan. Engkau rubah, engkau angkat Tuhan. Oh Tuhan, saya punya problem ini. Saya punya problem mungkin dengan pikiran yang tidak baik. Atau keinginan, kesombongan atau apa. Kapan terakhir kali Anda berdoa tentang hal-hal seperti itu? Bukannya doa tentang Tuhan aku minta A, minta B, minta C. Nggak salah kan minta. Semua anak juga meminta, saudara. Tapi kalau seumur hidup Anda, komunikasi kita hanya meminta, Anda tidak bisa bergaul intim. Amen. Nah, tujuan yang berbeda. Apa yang terjadi kalau kita menaruh hal yang lama di struktur yang baru? Ini namanya sinkretisme, saudara-saudara. Sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah rekonsiliasi atau penyatuan dari sistem-sistem kepercayaan yang berbeda. Mungkin gak selalu persis seperti ini ya. Tapi contohnya Keluaran 20 berkata apa? Engkau tidak boleh membuat patung menyerupai apapun di langit dan di bumi. Engkau tidak boleh sujud dan menyembah kepada mereka atau beribadah kepada mereka sebab akulah Tuhan Allahmu. Allah yang cemburu, yang menghukum anak-anak dan sebagainya. Coba saudaraku, kenapa bisa ayat ini ada di Alkitab setiap orang Kristen, mau denominasi apapun. Tapi kenapa patung-patung ada banyak? Karena apa? Karena sebelum Roma ini menjadi negara yang Kristen, Katolik, saudara-saudara, sebelumnya adalah apa? Mereka ada apa di Alkitab, di Korintus ada apa? Ada patung
Diana atau Athena ya, either or. Diana kalau nggak salah. Itu besar sekali, ada lagi patung Zeus, ada lagi ini itu. Mereka terbiasa dengan patung. Jadi saat ganti menjadi Yesus, gimana gampangnya? Oh kalau mengganti, saya udah biasa kayak begitu, kok ini nggak ada sekarang gimana? Ya udah kita buat patung Yesus. Kita buat patung yang lain. Saudara-saudara, ini adalah mixture. Apa yang Tuhan sebenarnya nggak mau, kita kompromi, saudara-saudara. Ini sinkretisme, saudara-saudara. Sinkretisme ini berbahaya. Mixture. Sekarang gini, tahu nggak Tuhan tidak mengizinkan adanya mixture. Imamat 19 ayat 19 dikatakan demikian. Janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ayo siapa yang pakai pakaian dua jenis bahan atau lebih? Saya juga pakai mungkin. Itu tuh sebenarnya Tuhan tuh bukan care tentang bahannya, bahan apa, katun gitu. Tuhan Yesus senangnya pakai katun, ya udah semua harus pakai katun. Bukan. Ini ngomong tentang apa? Tidak adanya mixture, saudara-saudara. Ini adanya murni. Kalau A ya A, B ya B. Jangan dicampur-campur. Kalau Anda ikut Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus tadi, dia nggak mau menaruh kebiasaan yang lama di sistem yang baru. Sistem yang baru apa sih? Saat Yesus mati buat dosa kita itu sistem yang baru, saudara-saudara. Karena kita semua masuk surga karena apa? Yesus, bukan gara-gara kita itu suci, bukan. Yesus mati buat kita. Nah itu sistem yang baru. Tapi apa yang Anda bawa masuk ke sistem yang baru ini yang kita harus pelajari. Coba Anda lihat hidup Anda. Apakah masih ada mixture? Masih ada bahan lain yang sebenarnya nggak cocok? Ini ada gambar yang cukup menjijikan buat saya. Anda tahu ini gambar apa? Ini adalah wineskin, saudara-saudara. Jadi wineskin itu bukan kita ngomong yang tentang kecil itu yang buat dibawa perjalanan, bukan. Wineskin yang sebenarnya ini adalah untuk menaruh anggur dalam jumlah yang besar. Jadi ini gede, saudara-saudara. Karena kalau kecil mau berapa ribu, nggak cukup. Jadi ditaruh di rumah. Nah, jadi apa ini wineskin? Kenapa dibilangnya tadi Yesus kalau misalnya anggur baru ditaruh ke kantong yang ramah, kenapa pecah? Udah dijelasin belum ya? Minggu-minggu yang lalu. Oh belum? Oke, pas kalau gitu. Oke, karena apa? Siapa yang tahu? Siapa yang di sini bisa pernah bikin kefir atau apa? Atau kombucha? Kan itu kan menghasilkan busa-busa ya. Itu menghasilkan gas. Nah jadi kalau kita taruh anggur tua, anggur yang beralkohol, saudara-saudara, proses fermentasi itu terus terjadi, akhirnya dia menggembung. Setelah menggembung itu si kulit itu akan di stretch sampai full. Nah udah stretch sampai full, dia udah nggak bisa stretch lagi. Jadi anggur setelah itu nggak diisi kayak gitu ya, sekali gitu. Udah set dia. Nah dari situ kalau kan udah jadi kaku ya. Kalau misalnya udah mengembang gitu lama-lama jadi kaku dia. Nah kalau diisi yang baru pecah, saudara-saudara. Karena apa? Bukan diisi anggur yang baru. Kalau diisi anggur yang lagi fermentasi itu akan terus akan nambah lagi. Nggak bisa pecah akhirnya. Nah kulit anggur tua itu masalahnya kenapa dibilang tidak boleh menaruh anggur baru di kantong yang lama? Karena begini salah satunya, kita pikirnya pecahnya doang. Sebenarnya problemnya adalah konsep yang lain, saudara-saudara. Kalau ini sudah dibuang anggur yang lamanya, yaitu yang beragi. Anggur baru itu nanti saya jelaskan adalah anggur tidak beragi, saudara-saudara. Kalau dimasukin yang terjadi apa? Anggur tidak beragi, anggur baru menjadi anggur, kutip tanda kutip, anggur lama, saudara-saudaraku. Karena apa? Ragi yang sebelumnya tersimpan di dalam kantong itu, by the way itu dibalik kulitnya. Bulunya di dalam. Jadi ragi itu nyimpen, saudara-saudara. Jadi kalaupun udah dibuang, dicuci, itu masih ada raginya. Jadi kalau Anda taruh anggur biasa aja, dia langsung fermentasi jadi anggur yang beralkohol, saudara-saudara. Jadi kulit anggur tua ini
tidak bisa dipakai lagi. Tadi dibilang ragi ya, ragi yang tinggal. Itu ngomong soal apa? Mungkin kesombongan, sisa kesombongan. Mungkin sisa dendam, tidak mengampuni. Sisa unbelief, sisa ketidakkudusan dikit-dikit. Saudaraku, ragi itu gak perlu banyak-banyak. Yang perlu cuma apa? Waktu aja dia akan berkembang biak. So saudaraku, sekali lagi, Tuhan itu sudah menyiapkan. Tapi kita bisa terima atau enggak itu tergantung kita mau dirubahkan apa enggak. Nah, ada hal yang lain yang merepresentasikan ini, kantong anggur yang lama ini adalah tradisi, keagamaan. Keagamaan itu melakukan seperti Farisi ini tapi tidak punya relationship sama Tuhan. Kolose 2. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini ngomong soal apa, saudara? Ini tradisi yang menjadi mixture di dalam iman. Ini Rasul Paulus mengatakan, jangan itu masuk ke dalam pikiran kita. Tradisi itu bisa jadi mixture, saudara-saudara. Saya kasih contoh yang kenyataan di dalam kehidupan keluarga saya. Nenek saya, mak saya itu dia Katolik, tapi dia tadinya tuh Buddha, saudara-saudaraku. Jadi dia itu memilih Tuhan Yesus, benar-benar. Jadi kalau waktu saya kecil bertumbuh gitu, dia setiap kali suka ngomong tentang Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Engkongnya saya, kakeknya saya ini Pentakosta, saudara-saudara. Jadi saya nggak tahu apakah dia penuh Roh Kudus apa enggak, tapi dia ini lain ya. Dua-duanya ini dari kehidupan Buddha menjadi orang percaya. Wah, luar biasa. Apalagi mak saya suka ngomong tentang Yesus dan sebagainya. Tapi saya teringat, saya nggak pernah lupa ini. Dia suatu ketika dia ngomong bahwa mak saya, setiap tahun dia tetap ke kelenteng. Karena apa? Ada sesuatu kayak kertas gitu ya, yang harus ditukar setiap tahun. Karena apa? Itu dari turun-temurun, saudara-saudara. Itu ngomongin tentang apa, saudara? Itu ngomongin tentang mixture. Tidak boleh, saudara-saudara. Kalau kita ikut Yesus, makanya Yesus bilang, aku rumah yang tadi, example rumah itu bukan cuma iseng, saudara-saudara. Dia di dalam kehidupan Anda dan saya nggak mau tambal sulam, saudara-saudara. Dia mau hancurkan yang lama, dia bangun yang baru. Makanya dia bilang 3 hari kan, dia ngomong tentang tubuhnya sendiri, tapi itu juga ngomong tentang tubuh Kristus. Itu ngomong tentang kita bahwa Anda dan saya ini harus siap untuk menguburkan manusia lamamu. Supaya manusia yang baru itu bangkit. Itu bukannya kenapa kita dibaptis, saudara. Saat kita dibaptis itu kita bilang kita itu dikubur bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. So, mungkin Anda di tempat ini gak ada yang ke kelenteng. Tapi apa, aku berdoa saat ini, Tuhan biar Engkau nyatakan apa yang mungkin masih ada. Mixture yang menghalangi umatmu ini untuk menerima kepenuhan yang Tuhan janjikan. Saudaraku, siapa di sini pernah lihat leader-leader atau siapa gitu mendoakan orang sembuh dan sebagainya? Siapa yang pernah lihat? Kita semua pernah lihat ya. Pertanyaannya, Anda pernah nggak mengalami itu? Itu Tuhan Yesus ngomong untuk semua orang percaya loh. Heal the sick, Markus 16. Coba Anda baca. Itu kita harus percayai. Jadi jangan pastor sama leader doang gitu. No. Ini Anda harus percaya ini panggilan Anda. Nah tapi sekali lagi kita harus mau dirubahkan, saudara-saudara. Ini tadi Markus 7 ini sama. Ini yang membuat Yesus kesel juga ya. Dikatakan demikian. Waktu murid-murid Yesus makan, mereka gak cuci tangan. Lalu dikomplain sama orang-orang Farisi. Loh, kok muridmu gak cuci tangan sesuai dengan adat istiadat nenek moyang?
Anda bisa baca ya itu ya. Dikatakan sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak cuci tangan. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang. Banyak warisan lain yang mereka pegang. Ada nggak warisan di dalam kehidupan Anda yang Anda wariskan? Oh, karena papa saya kayak gini, gue juga kayak begini. Mungkin bukan surat hu itu saudara, mungkin itu. Oh, kita sekeluarga semua memang kayak gitu, kita keras kepala. Oh, saya ingat ada yang ngomong gini, oh saya sio anjing. Sio apa ya? Mungkin oh ya sio anjing, kalau baik saya baik, tapi kalau ini saya gigit. Bener loh saudara, ada yang ngomong gitu. Ini Yesus apa sio-sioan ini saudara? Nggak bisa belang-belang saudara. Kita itu tadi rumah yang lama itu udah dibongkar, udah ganti yang baru yang bagus. Nah, kita nggak bisa lagi ngomong, oh saya satu hal, saya semua bisa ampuni kecuali satu. Waduh, ya itu tradisi itu kalau udah ada satu aja. Karena sekeluarga 7 turunan kita kayak begini. Ya, kamu kan udah dilahirkan baru sebagai anak Kristus. Nggak perlu 7 turunan kamu ikutin. Oh iya, sekeluarga saya semuanya nyeleweng atau semuanya begini begitu. Aduh tuh. Saudaraku, percaya Anda itu sudah dibangkitkan dengan manusia yang baru. Amin. Sebagai manusia yang baru. Ini Yesus katakan apa? Setelah orang ini berani lagi pada ngomong sama Yesus, saya heran kadang-kadang. Terus udah gitu Yesus ditegur sama Yesus. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang yang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat, saudara-saudara. Jadi adat istiadat, mungkin ada saudara-saudara yang masih saya berdoa supaya Tuhan lepaskan kita semua ini. Dan Tuhan ini bersihkan. Tuhan ciptakan sesuatu yang baru di dalam kita. Supaya kita bisa menerima. Tadi kita ngomong yang tentang puasa 2 kali seminggu. Udah capek-capek. Yesus bilang apa? Percuma. Ya kalau percuma mendingan gak usah puasa saudara. Kan udah puasa capek dan tidak mendapatkan apa-apa lagi. Buat apa? Nah jadi ini penting sekali bahwa anggur baru itu hanya tersedia untuk kantong anggur yang baru, saudara-saudara. Anggur baru itu apa? Di bahasa aslinya ada 2 bahasa di dalam perjanjian lama. Yayin sama tiros, saudara-saudara. Yayin itu ternyata bisa ngomong tentang 2 jenis anggur. Beralkohol dan tidak beralkohol. Tapi tiros itu selalu untuk ngomong tentang anggur yang baru diperas, yang fresh, tidak beralkohol, saudara-saudara. Belum mengalami fermentasi. Nah, anggur tua itu apa? Anggur tua adalah anggur baru yang sudah terkontaminasi dengan ragi. Kita kalau mau anggur yang baru, kita harus yaitu siap, saudara-saudara. It's time for us to get rid of the mixture. Murni. Have to get rid of the old things. Kamu dan saya seolah-olah kita ini sudah seperti rumah yang bagus tadi. Tinggal dalamnya kita hati-hati. Jangan membawa sesuatu yang lama. Saya mau ngomong. Siapa di sini? Saya enggak minta angkat tangan deh. Anda mungkin dulu punya kehidupan yang seperti apa? Mungkin yang kacau. Terus Anda sekarang udah di gereja di tempat ini. Atau mungkin Anda dulu mengalami kekecewaan di tempat lain lalu pindah ke gereja kita. Atau mungkin Anda fill in the blanks lah. Tapi saudaraku, ask yourself this. Apakah saya masih membawa hal-hal yang ramah ke rumah yang baru? Apakah Anda kalau sakit hati dulu di tempat lain Anda sudah let go? Karena kalau enggak, tunggu aja waktunya. Ragi itu cuma perlu waktu.
Dan saya dulu belajar bikin bakery saudara-saudara. Karena saya sekolah perhotelan. Perlu beberapa hal aja. Memang gak cuma waktu aja sih. Salah satunya perlu apa? Kegelapan. Anda tahu? Ditutup setiap kali. Kalau digelap lebih cepat saudara mengembangnya. Nah kalau Anda sembunyikan, Anda tidak selesaikan, semakin cepat itu akan bertumbuh saudara-saudara. Kalau Anda sudah pernah dikecewakan sama leader atau sama orang lain atau orang Kristen saudaraku, apakah Anda mau menerima anggur yang baru? Kalau Anda mau terima anggur yang baru, Anda harus siap itu melet go yang lama. Amin. Nah, ini yang luar biasanya adalah demikian. Tiros ya, new wine. Ini ngomongin tentang apa sih? Ini ngomongin tentang Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saya akan jelaskan. Ini. Siapa yang tahu ini? Kitab Yoel 2. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Di dalam bahasa Inggrisnya, I'm sending you grain, new wine, and olive oil. Anda familiar gak ini kira-kira apa? Grain ini apa? Roti dan anggur. Make sense? Roti dan anggur. Roti tidak beragi, anggur juga tidak beragi. Makanya make sense kan? Kan gak mungkin Tuhan Yesus bilang, saya mau, karena ragi ngomong tentang dosa kan. Gak mungkin dikasih Yesus itu minum untuk perjamuan kudus itu beralkohol. Karena apa? Itu sudah beragi. Kalau rotinya mau gak beragi, pasti anggurnya maunya juga yang tidak. Karena apa? Itu ngomong tentang dosa saudara. Ini luar biasa sekali. Aku akan mengirim the bread. Okay? Wine. Tadi tiros itu wine gak berarti beralkohol ya. And yang ketiga adalah minyak saudara. Jadi gandum, anggur, dan minyak itu satu paket. Ini Yoel ayat kedua. Pasal kedua ayat 18, sekarang pasal kedua ayat ke-28. Kita sudah tahu kan? Kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan sebagainya. Saudara-saudara. Ini luar biasa. Karena apa? Coba pikirkan. Yesus pertama mati di kayu salib ya. Dibilangnya tubuhnya yang dipecahkan kalau kita do communion kan. Udah gitu kita minum anggur yang baru. Itu ngomong tentang apa? Darah Yesus, tapi juga ngomong tentang kehidupan yang baru. Right? Nah itu tuh ada lanjutannya saudara. Setelah Yesus melakukan itu, dia bilang jangan kemana-mana, tunggu apa? Roh Kudus saudara-saudara. Jadi ini paket ini tidak boleh dilepaskan daripada kehidupan setiap orang percaya. Saya mau kasih tahu saudara dan saya bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah janji untuk setiap jemaat Tuhan. Semua saudara-saudara. Kebanyakan orang cukup sampai tubuh dan darah Kristus saja. Padahal Yesus bilang tunggu. Ini tadi kan contohnya kan. Gandum, anggur, dan minyak. Lalu ayat selanjutnya adalah ngomong tentang Roh Kudus saudara-saudara. Pastor Tom juga ngomong kayaknya minggu lalu tentang Roh Kudus ya. Nah saya tanya waktu itu kepada Pastor Charles Green. Siapa yang tahu Pastor Charles Green? Itu papa rohaninya Bishop, umurnya waktu itu kalau gak salah 96. Saya tanya ke dia gini, kenapa kok zaman-zaman dulu waktu saya masih muda, kayaknya lebih banyak orang yang gampang untuk dipenuhi Roh Kudus dibandingin anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa Pastor Green? Terus saya tanya Pastor Eric Butler. Anda mungkin tahu ya Pastor Eric Butler. Dia akan datang lagi, I think 2 bulan lagi. Pas 1 bulan lagi. Nah, saya tanya, jawabannya sama. Dia bilang, ini. Yang menghalangi Anda untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus atau bergerak di dalam karunia Roh lebih lagi adalah apa? Bukannya logik, bukan saudara. Ini adalah old mindset.
old mindset. Kalau kita bilang logic, jadi kesannya lu nggak usah mikir pakai otak gitu. Bukan. Kita harus bijaksana, wisdom itu pakai otak, saudara. Tapi ini ngomong tentang apa? Mindset yang salah, bahwa oh saya bukan buat saya. Oh saya nggak bisa. Oh saya ini itu. Oh itu orang lain. Oh kalau saya itu belum bisa. Nanti aja. Nggak bisa. Itu yang menghalangi Anda untuk lebih mengalami. Siapa di sini yang mau mengalami lebih lagi? Amin. Amin. Nah, jadi kita harus, ini bahayanya saudara. Atta, can I have you come back? Thank you. Ini saudara, kebanyakan dikatakan demikian, ini Yesus yang ngomong. Begitu juga tidak ada orang yang mau minum anggur baru setelah minum anggur tua. Anggur tua itu lebih enak. Siapa yang di sini suka minum wine? Enak mana? Wine sama grape juice. Saya karena gak suka wine, saya bilang grape juice lebih enak karena saya gak suka. Tapi untuk orang yang budayanya minum wine, saudara, Pak, tentunya orang mungkin senang yang lebih age. Ada yang bisa sampai berapa ribu dolar satu botol. Yesus memberikan peringatan buat kita semua, saudara-saudara. Jangan sampai kita itu miss anggur yang baru yang daripada Tuhan. Karena kita pikir kita lebih mau begini saja dengan anggur yang lama. Saudaraku, aku berdoa saat ini. Tutup matamu. Bapa, aku berdoa Tuhan. Aku bersyafaat buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar mereka ini nggak decide seperti yang ada di Alkitab ini berkata bahwa saya mau anggur yang lama aja, yang lama udah enak. Yang kayak begini, oh tidak mengampuni, ngerasanya nggak enak. Ah udah saya mau begini aja, itu anggur yang lama yang kamu bilang ini lebih enak. Atau mungkin aduh saya gagal, saya apa, saya ini, saya itu. Kamu choose to not break through. Ada some of you, mungkin karena pernah dikecewakan orang, Anda jadi punya tang yang suka gosip, saudara-saudara. Anda mungkin gak sadar, tapi kalau hari ini Roh Kudus engkau bicara, biar Tuhan lidahnya diganti dengan lidah pujian, lidah nubuatan. Siapa di sini yang mau bernubuat? Ganti gosipmu. Kalau Anda dedikasikan lidahmu buat Tuhan, saya percaya Dia akan pakai mulutmu untuk bernubuat. Dia akan pakai mulutmu untuk mengabarkan firman Tuhan. Memberikan kesembuhan buat orang-orang yang terluka. Bapa di surga, syukara basukara labarala masukaya rala masukaya. Saya mau minta Anda untuk respon kepada firman Tuhan. Saya mau, sebelum itu saya akan ceritakan ini saudara. Ya Anda boleh sambil merem gak apa-apa. Ada waktunya saat saya baru aja full time, saya belum jadi pastor, saya masih jadi youth leader saudara-saudaraku. Suatu ketika ada altar call di Claremont ini, saya ingat sekali. Ada altar call saudara-saudara, ini cukup memalukan altar callnya, saya gak ingat apa. Pokoknya ngaku apalah, mungkin tidak hidup kudus mungkin atau apa, saya gak ingat apa. Tapi saya lihat anak-anak muda tidak ada satupun yang respon to altar call. Karena apa? Ini memalukan saudara-saudara. And then saya lihat hidup saya, Roh Kudus berbicara, kamu harus maju. Kamu ada problem itu. Oh saya di pikiran saya apa? Oh Tuhan kalau saya maju, saya baru jadi full time ini Tuhan. Orang ngomong apa? Orang mikir apa? Jangan-jangan mereka pikir saya melakukan sesuatu yang lebih parah. Padahal saya gak melakukan itu. Orang bisa mikir yang macam-macam kan Tuhan. Gimana ini itu? Akhirnya suara itu begitu puyeng saudara. Akhirnya saya bodoh amat, udah saya tiba-tiba melangkah saudara-saudara. I was the only one. Saya satu-satunya yang di depan saudara. Saya bilang, oh Tuhan Pastor Paul lihat apa ini kalau kayak gini. Tanpa saya sadari saudara-saudara. Setelah saya maju tidak ada 10 detik kemudian anak-anak muda semua maju saudara-saudara. Ngomong tentang apa? Yes, your courage for the next generation itu penting saudara. Tapi yang nomor satu adalah Anda harusnya nggak malu. Karena apa?
itu Anda mau menanggalkan manusia yang lama, menaruh manusia yang baru. Anda bisa nggak melakukan ini di rumah? Jawabannya adalah momennya Tuhan. Saat dia bicara, Anda harus respon saat itu. Saat Anda di rumah, do you feel the same way? No. Because when God is talking to you, He expect you to respond to you then. So humble yourself. And by doing so, let me just tell you, anak-anakmu nanti. Semua kebanyakan Anda punya anak di tempat ini. Saat Anda melakukan example yang seperti itu, anakmu akan juga enggak jaim di hadapan Tuhan. Mereka akan jujur di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang tuanya enggak berpura-pura, saudara. Tuhan, terima kasih Bapa. Saya mau melakukan altar call bukan buat saya. Bukan buat recording, Anda tidak direcord. Buat Anda sendiri dan buat Tuhan. Yang pertama, kalau Anda ada mixture, kalau Tuhan mengingatkan ada hal-hal yang masih Anda izinkan di rumahmu yang baru ini, hal-hal yang lama, yang Anda mau bilang Tuhan ambil ini. Aku mau dedikasikan hari ini Tuhan, kuduskan aku lagi. Aku mau engkau bangkit berdiri di tempatmu saja. Ayo. Yes. God is proud of you. God is proud of you. Why? Because kamu tidak melakukan ini buat orang lain, saudaraku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak ada lagi orang yang lain. Saudaraku, jangan kehilangan momen Tuhan. Mungkin Anda suam. Mungkin itu mixture-nya. Mixture-nya Anda malas, sudah tidak ada lagi api buat Tuhan. Apapun itu, kalau Anda respon saat ini, respon. Bapak, aku berdoa untuk jemaatmu di tempat ini yang respond to this word. I pray, oh Tuhan, terima kasih saat mereka merendahkan diri mereka Tuhan. Bukan saja Engkau akan tinggikan mereka, tapi Engkau sembuhkan mereka. Saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa segala mixture yang mereka akui di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa persembahan mereka yang mungkin ini enggak menyenangkan, Engkau ambil dan Engkau anggap ini sebagai sesuatu yang harum. Karena apa? Engkau menunggu anakmu ini respon. Terima kasih Bapa. Engkau ganti Tuhan dengan anggur yang baru saat ini. Engkau kirim minyak yang baru saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar terjadi kesaksian Tuhan. Sejak detik ini mereka respon firman Tuhan. Breakthrough terjadi. Oh, ikatan dipatahkan, hati dipulihkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Silakan duduk. The second altar call is buat kelompok orang yang merasa bahwa mereka belum mengalami yang ketiga. Sudah percaya mereka hidup di dalam roh yang baru, tapi mereka belum berjalan di dalam roh yang baru, di dalam kuasa, di dalam pengurapan Tuhan. Kalau Anda mau untuk pengurapan yang baru, please stand with me right now. Shokaraba, kita akan berdoa. Korabasokaya rabasa. Oh karabasa. Oh, tidak ada yang mau pengurapan lebih lagi? Ini bukan pertanyaan untuk I'm surprised. Saya mau. Oh Tuhan, ayo kalau Anda mau berdiri saat ini bersama saya. Thank you Lord Jesus. Bapa, Engkau berkata Engkau kirimkan the grain, wheat. Engkau kirimkan anggur yang baru dan Engkau kirimkan minyak yang baru. Aku berdoa Tuhan. Oh Tuhan. Saudaraku, I want to let you know. Ini bukan cuma sekedar doa saudara. Saya dulu tidak bergerak di dalam karunia Roh Kudus. Saya terus terima dan percaya dan meminta dan percaya dan meminta dan percaya dan meminta. Akhirnya mulai bergerak saudara. Ayo saat ini aktif saudara. Minta daripada Tuhan untuk yang lebih lagi. Ya. Tuhan, aku berdoa terima kasih Tuhan untuk kehausan yang baru. Sebab siapa yang haus dan lapar Engkau akan penuhi saat ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Tuhan, biar pengurapan yang baru untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Saat mereka keluar dari tempat ini Tuhan, pengurapan Roh Kudus untuk mereka hidup berkemenangan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, mereka bisa dipakai Tuhan sebagai extension. Apa yang Tuhan mau lakukan? Melakukan mujizat, bersaksi buat Tuhan, melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan di dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lakukan perkara yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur. Apa yang sudah Engkau berikan. Ini sudah selesai, Tuhan sudah berikan. Tapi aku berdoa pagi ini Tuhan, umat-Mu akan menerima lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Syokara basa. Kau berkati umat-Mu saat mereka keluar dari tempat ini. Menjadi kepala, bukan jadi ekor, menjadi berkat. Biar mereka mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan mereka dan biar mereka taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.